Jika dilihat dari sisi akuntansi, revaluasi aset tidak diperkenankan. Maka tentu ketika kita melihat berdasarkan undang-undang pajak, itu pasti membolehkan. Inilah yang dimaksud oleh accounting bahwa revaluasi aset tidak boleh kecuali ada peraturan pemerintah yang membolehkannya. Ini ada di PMK nomor 384 tahun 98 dan surat edaran nomor 29 tahun 98. Nah, di PMK tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang dapat. Nah, berarti artinya yang dapat ini adalah menunjukkan revaluasi boleh dilakukan secara pajak. Berarti legalitasnya ada. Nah, wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi itu apabila dia berada di atau terletak di Indonesia. Ya, yaitu yang pertama. Yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban pajaknya, di mana kriterianya di sini harus bisa atau harus melakukan kewajiban perpajakannya yang terdiri atas PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan BPHTB. Artinya harus merupakan wajib pajak yang patuh, karena ini merupakan salah satu bantuan dari pemerintah agar pajaknya bisa diatur, mengecilkan tanpa harus mengeluarkan effort yang banyak. Kemudian kriteria aset yang bisa dilakukan revaluasi. Ya, ini persyaratan atau kriteria yang boleh dilakukan revaluasi. Yang pertama adalah asetnya harus bentuknya tanah, kelompok bangunan atau bukan bangunan tapi bukan dengan niat untuk dijual. Minimal tidak dijual selama 5 tahun setelah dilakukan revaluasi aset. Yang kedua, adanya di wilayah Indonesia aset tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika memutuskan untuk revaluasi aset itu bisa melakukan revaluasi total, bisa juga revaluasi parsial. Karena kita tahu perusahaan nggak mungkin cuma punya satu aset, pasti ada beberapa aset, misalkan aset 1, aset 2, aset 3, aset 4. Nah, yang dikatakan parsial itu kalau misalkan yang dilakukan revaluasi aset 1 sama aset 4 aja, aset 1 dan aset 2 saja. Itu namanya revaluasi parsial. Tapi kalau semua aset dilakukan revaluasi, namanya revaluasi total. Seperti itu. Berikutnya, yang keempat, untuk menilai aset yang dimiliki oleh kita untuk dilakukan evaluasi wajib dinilai oleh perusahaan penilai yang tentu dia memiliki izin dari pemerintah yang menunjukkan bahwa dia itu diakui oleh pemerintah. Yang kelima,
apabila setelah mendapatkan nilai revaluasi dari perusahaan penilai tetapi tidak mencerminkan, maka nanti Dirjen Pajaklah yang akan turun tangan untuk menetapkan nilai wajar yang seharusnya. Karena di sini kan keadaan yang sebenarnya itu kalau terjadi selisihnya jauh antara harga pasar dengan revaluasi. Karena kan perusahaan penilai itu dibayar oleh perusahaan, oleh wajib pajak untuk menilai aset kita. Takutnya karena membayar itu menjadi tidak independen sehingga dibesarkanlah nilai revaluasi. Makanya menurut amanat peraturan itu Menteri Keuangan itu boleh menetapkan kembali berapa yang wajarnya melalui Dirjen Pajak. Jadi Dirjen Pajak ini merupakan pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan. Kemudian yang keenam adalah ketika kondisi perusahaan itu rugi atau masih memiliki kompensasi kerugian, maka dengan kondisi seperti itu harus dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal, baru kemudian dilihat apakah kompensasinya sudah habis atau belum. Kalau misalkan belum habis berarti nggak perlu bayar pajak lagi. Tapi kalau sudah habis maka harus membayar pajak. Ya, jadi wajib dikompensasikan itu jika masih memiliki saldo kompensasi. Kemudian yang ketujuh adalah ketika ada selisih lebih, dan pasti selisih lebih ya, ketika selisihnya kurang ya nggak akan menarik lagi untuk diajukan evaluasi, maka ada kewajiban membayar pajak sebagai secara final sebesar 10%. Nah, ini merupakan biaya wajib. Biaya wajib yang berikutnya yaitu perusahaan penilai. Karena tadi saya sudah katakan perusahaan penilai itu harus dibayar. Maka biaya wajib yang harus dikeluarkan untuk melakukan evaluasi adalah pertama untuk membayar perusahaan penilai, dan yang kedua adalah pembayaran PPh. Dan itu akan menjadi pertimbangan apakah akan melakukan evaluasi atau tidak. Jangan sampai ternyata pas dihitung selisihnya itu malah jadi tekor gara-gara harus bayar pajak dan juga harus bayar biaya untuk perusahaan penilai.